Halo, jumpa lagi dengan Pak Desastro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana eh, Pak D sempat vakum tidak membuat video pada minggu kemarin dikarenakan memang lagi nggak enak badan. Dan ini pun sebenarnya belum pulih, tapi eh, walaupun Pak D tidak membuat podcast yang kita upload di channel YouTube, tapi Pak D berusaha tetap memberikan sesuatu lewat channel di Telegram kami, yaitu di Castle Entry-nya teman trading. Oke, di sini kita mau bahas untuk periode 30 September sampai dengan 04 Oktober, di mana adalah awal kuartal keempat. Jadi kuartal keempat di mana memang dalam kuartal tahun terakhir itu rata-rata eh, nilai-nilai inflasi itu mengalami kenaikan. Oke, pelan-pelan saja kita akan review dulu, akan kita Pak di review dulu khususnya gold, di mana kemarin yang pada Jumat Pak D sudah berikan lewat forecast di channel teman trading di Telegram, nanti bisa gabung kawan-kawan. Oke, eh, di sini Pak D melihat untuk minggu terakhir, di mana minggu terakhir kemarin itu sebenarnya juga akhir dari kuartal ketiga, dan di situ sebagai akhir bulan tentunya yang sisa besok Senin itu. Nah, kemarin saya fokus ya, saya sampaikan di dalam pembuatan dalam saat upload. Jadi kita akan buy di level-level zona diamond bawah. Jadi di sini kita mempunyai satu, mempunyai dua, mempunyai tiga level diamond untuk kita akan melakukan buy. Dan yang kalau ingin buy konfirmasi harga itu pastikan dulu konsisten di atas support satunya daily, yaitu di level 2656,50. Jadi misalkan nggak dapat buy di sini ataupun market itu tidak koreksi di level diamond balance-nya atau bahkan diamond paling bawah, selama dalam sebuah kenaikannya harga itu konsisten di atas 56,50, di sini adalah merupakan konfirmasi kalau eh, harga itu akan mencoba retest. Retest mana? Yaitu retest level-level sentimen 2670 sampai 75. Ini saya kasih rectangle supaya tidak banyak garis kawan-kawan. Jadi nanti kalau terlalu banyak horizontal line, catnya jadi nggak enak dipandang, malah membuat kita bingung. Jadi dan di situ, disinilah eh, kita pakai pendekatan price action, dan di sini kita menemukan dua supply di antara dua level tersebut. Maka kebetulan Pak D juga dapat buy di sini. Ya memang buy yang sudah terkonsep sebelumnya, dikarenakan kita mengukur apa itu potensi korektif ke retrace-nya itu korektifnya di level-level sentimen juga 2640 sampai 2645, di mana ditunjang menjadi dua level diamond, yaitu satu diamond di sini diamond balance, dan ini diamond atasnya, dan ini kita jadikan sebagai key level. Oke, kira-kira seperti itu. Dan pada close market, di saat close marketnya harga juga apa itu gold khususnya seperti yang sudah kita bahas sama-sama di sini, seperti yang saya gambarkan tadi, terjadi sebuah rejeksi di level sentimen 24 2640 sampai
2645. Di sini memang ada order secara buy data sentimen ya kawan-kawan. Jadi di sini Pak D, begitu kita apa memitigasi level sentimen dan di situ PA itu kita hadirkan, adakah base-base yang secara price action baik itu locking atau black limit di situ yang kita jadikan decision point. Jadi kita menemukan diamond ini di, di sekitaran harga di bawah level 45. Nanti saya juga punya entry di situ. Dan bila yang dan ini running ini sudah 150 bahkan 170 dan ada terkoreksi ada rejeksi kecil itu. Eh, jadi nanti saya akan memantau seperti clue-nya di saat market itu memang masih konsisten di atas 5640 dan broken, berhasil broken 2660 ya, 2660. Ini adalah sebuah resisten dan yang didukung by data sentimen. Saya akan hold itu maksimal di level 65. Jadi nggak sampai di level atas walaupun setting TP saya di 2670. Di mana eh, dikarenakan dikarenakan apa itu eh, dengan membaca berita-berita ekonomi minggu depan dan di mana di situ masih ada tarik ulur ya, tarik ulur di antara keputusan Fed untuk November berikutnya baik 50 basis point ataupun 25 basis point dan di akhir minggu akan ada NFP kawan-kawan. Jadi nanti kita akan update ini di channel ini kita akan jelaskan apa yang Pak D akan lakukan di dalam jurnal trading pribadinya Pak D. Oke, itu kira-kira. Jadi saya pastikan harga itu broken 60. Bila mana harga itu turun dan malah dia close di bawah 50, saya akan keluar jadi buyer. Saya akan keluar dan saya akan tunggu di diamond-diamond bawah. Mungkin potensi ada akan tersentuh saat NFP. Jadi level NFP itu ada dua. Jadi nanti ini bisa menjadi level NFP 270 sampai 80 dan ini juga akan bisa menjadi level NFP di mana itu adalah level-level sentimen buy data dan di sini memang ada diamond secara price actionnya. Oke, itu kira-kira. Dan kemarin saya juga mencoba entry walaupun posisi lagi nggak enak badan. Saya entry ada di ini ya, ada di sekitar 44-an lah, 44-an. Kita nggak usah ngomong zero plotnya, nggak usah ngomong apa, ya itu hanya sebuah kebetulan. Jadi selama semua yang sudah kita analisa ke depan jadi sebelumnya dijadikan trading plan dan disitulah kita nggak usah terlalu overconfident di saat kita eh, zona-zona kita itu ter diteken harga baik melalui drama apapun. Baik dan salah itu adalah sebuah hal biasa di dalam sebuah trading kawan-kawan ya. Maka di situ selalu saya sampaikan tetap pakai resiko dibatasi. Di mana SL itu wajib. Oke, kita lanjut. Sekarang kita review saja dulu. Kita review saja dulu. Ini videonya agak panjang. Kak saya Pak D itu kesulitan menyampaikan video dalam pendek itu kesulitan karena di sini kita mengakomodir semua daya dukung baik sentimen, fundamental dan terakhir teknikalnya. Beda kalau sepihak teknikal mungkin hanya cukup 5 sampai 10 menit sudah. Jadi itu kira-kira oke. Sekarang kita bahas dari review apa itu apa yang terjadi di dalam berita dalam minggu kemarin, di mana seperti ini. Makanya jurnal-jurnal dan jurnal itu seperti ini kawan-kawan. Ini adalah jurnal Pak D, di mana ini adalah jurnal fundamental dan jurnal sentimen.
Kalau teknikanya gimana Pak D? Ya sudah melekat kan otomatis. Jurnal teknikal karena jurnal itu penting. Makanya bohong lah kalau kita bisa evaluasi tanpa kita membuat jurnal. Oke, pada dasarnya dengan keputusan Fed kemarin memotong suku bunga 50 basis point atau 0,250%, di mana banyak pelaku market itu yang 50-50 antara 50, 20, 50, 25, 50. Dan di sini sudah dipertegas, bahkan di sini jauh-jauh hari sudah ada headline-nya. Jadi bila durable good order turun dan GDP-nya naik, GDP US naik itu menandakan kalau ada penurunan demand atau inflasi tersebut, di mana menjadi acuan Fed lakukan rate cut lagi berikutnya. Dan di situ mempertegas bahwa apa yang dilakukan Fed memotong suku bunga 50 basis point itu merupakan yang sudah sewajarnya, bukan karena takut. Takut apa? Ya, memang banyak diprediksikan eh, Fed itu mengalami sebuah ketakutan di mana akan terjadinya sebuah resesi, maka dia akan memilih opsi rate cut 50 basic point. Dan ini terbantahkan karena apa? Resesi itu. Resesi itu di saat GDP sebuah negara, GDP growth rate sebuah negara mengalami zona di dalam zona minus, jadi nol minus, jadi otomatis di bawah nol, misalkan kayak Inggris kemarin itu, misalkan 0,01, 0,2 atau berapa selama 2 kuartal. Jadi kayak New Zealand kemarin itu sudah memasuki resesi tapi baru 1 kuartal. Jadi selama 1 semester, 2 kuartal itu 1 semester kawan-kawan, di saat GDP sebuah negara mengalami minus 2 kuartal, disitulah yang dinamakan terjadinya sebuah resesi. Ya ini sebisanya Pak Di menjelaskan, semoga paham. Oke. Lanjut, ini dari segi review kemarin, di mana ini yang mematahkan ketakutan di market. Dan terakhir ditutup dengan PCE, jadi terakhir ditutup dengan PCE yang rata-rata negatif dolar. Di sini kita langsung ke chartnya saja, langsung ke chartnya ini yang ada di chart. Jadi pada dasarnya, kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya market itu masih mengalami konsolidasi, khususnya si market mover ini di antara level 101,015 yang atas, dan di bawah itu adalah poin 100,407, mana ini adalah menjadi ruang konsolidasi. Dan ingat, minggu depan itu banyak data, di mana tiada hari tanpa speak dari member Fed dan Powell sebagai ketuanya. Dan itu akan menjadi sebuah market akan mengalami volatilitas yang sangat luar biasa lagi kawan-kawan untuk minggu depan. Maka kita manfaatkan, apalagi dengan price action kita, di saat memang ada jadinya sebuah volatilitas, di situ PA itu sebenarnya bisa memanfaatkan momen untuk mencari zona-zona di mana di situ eh, ada opportunity untuk masuk market. Jadi ini jadi kalau boleh ya, kalau boleh eh, Pak D proyeksikan, jadi ingat ya kawan-kawan, selama data-data itu banyak yang positif untuk dolarnya Pak D, tapi dolar itu kok sangat eh, limited sekali kenaikannya, ya karena memang eh, efek dari pemotongan suku bunga 50 basic point itu kawan-kawan. Jadi pelaku market itu masih melihat efek dari 50 basic point pemotongan. Apalagi ya nanti ada NFP. Kalau NFP nanti mengalami sebuah kenaikan, itu pasar juga akan mengalami sebuah perubahan. eh,
Perubahan gimana? Ya tetap tetap Fed itu prediksi Pak D akan tetap melakukan untuk pertemuan berikutnya di mana di situ akan terjadi di 7 November. Hanya saja ini dari probabilitasnya Fed Waddle di mana sudah 100% fake ada pemotongan suku bunga 100% baik. Pelaku market yang price in eh, 25 basic point itu 46,7% dan yang memproyeksikan akan rate cut lagi 50 basic point adalah 53,3%. Jadi ini masih sangat balance kawan-kawan apapun bisa terjadi. Jadi menurut saya tergantung pada NFP. Di saat NFP nanti memang mengalami sebuah eh, penurunan yang sangat signifikan. Ini mungkin opsi ini. Dan bila mana NFT itu masih dalam tingkat kewajaran, Fed memegang mandatnya, eh, mereka potensinya akan memotong 50 basic point karena diproyeksikan sampai akhir tahun itu masih ada 100 basic point kalau nggak salah. Jadi nanti tinggal dibagi entah 50 entah 25 atau 25 50 kita tidak ada yang tahu. Bahkan ini saya pantau terus, ini masih akan selalu berubah by data. Oke, itu dari segi fundamental dan sentimennya kawan-kawan. Yang jelas, maaf, masih ada sisa-sisa demam dan batuk. Mohon izin untuk minum dulu. Oke. Data ekonomi dan fundamentalnya sudah, dari review data ekonomi minggu kemarin sudah, dan di sini kita lihat dari CFTC-nya, di mana dari COT-nya memang sentimen gold itu masih bullish, ingat masih bullish, tapi dikarenakan tadi dolar. Kenaikan dolar itu sangat limited, sangat terbatas karena memang efek dari 50 pemotongan suku bunga, 50 basic point tadi, maka gold itu walaupun sentimennya masih bullish seperti apa yang terjadi di DXY tadi, di dolar indeks tadi, tapi penurunannya juga sangat-sangat terbatas kawan-kawan, makanya terjadi sebuah akumulasi yang panjang seperti dolar. Dan di situ eh, sangat berbanding lurus dan ini bukan bicara korelasi kawan-kawan masih berbanding lurus jadi eh, kita ngomong by data saja saat isu pemotongan suku bunga 50 basic point dan yang sudah dilakukan itu membuat dolar itu tetap bearish movement tapi dengan data positif akhir-akhir ini baik GDP-nya juga positif dan di situ kenaikannya dolar itu sangat terbatas. Demikian juga kalau kita aplikasikan ke gold, walaupun eh, momentumnya masih bullish, tapi gold itu bisa turun. Tapi ya itu tadi penurunannya juga terbatas. Oke, itu sudah. Semua sudah step by step. Sekarang yang terakhir kita bicara untuk minggu depan. Oke ya. Seperti yang saya singgung di depan, market sangat volatile kawan-kawan. Kita mulai dari Senin. Senin itu kita sudah disuguhi oleh data eh, dari US di mana itu ada speak dari Bachman ya, dari Bachman ini speak dan ini bukan market mover kawan-kawan, tetap saya akan pantau speak dari member Fed. Dan dini harinya Powell, nah ini malah kepalanya. Jadi ketua Fed, Powell juga melakukan speak nanti untuk menyikapi pasca data PCI kemarin dan untuk sebagai acuan NFP berikutnya untuk Jumatnya. Ini kawan-kawan untuk Selasanya dan malamnya itu dini hari malamnya ini lagi-lagi ada data penting yaitu JOT Job
opening, mana ini adalah apa itu lapangan pekerjaan baru dan di sini juga ada ISM Manufacturing PMI. Terus juga terjadi rentetan-rentetan sepik lagi di dini harinya ini. Bahkan jam subuh ini ya ada Colin, Barkin, Bostik dan lain sebagainya. Dan Rabu malamnya EDP. Nah, setiap akan ada NMP selalu ada EDP dan di sini diproyeksikan akan mengalami sebuah kenaikan. Nah, uniknya ini kawan-kawan. Jadi di saat data-data dolar indeks itu naik, kenaikannya tetap nggak begitu seperti yang kita harapkan dikarenakan masih efek dari 50 basic point pemotongan kemarin dan di sini ada dua member Fed ini juga sepik terus jam 10-nya juga sepik dan untuk Kamisnya ini Kamisnya ada data yang dari segi jasanya yang tadi manufaktur dan di sini ISM PMI. Services PMI itu dari segi datanya juga diproyeksikan tetap dan forecastnya mengalami penurunan dan lanjut ada sepik lagi dan terakhir untuk Jumatnya NFP. Nah ini ya NFP diprediksi dalam konsensusnya mengalami sebuah kenaikan. Jadi dan apa itu tingkat penganggurannya stuck dan forecastnya mengalami kenaikan. Nah, di sini kita maka dari itu kita harus hati-hati. Banyak data yang baik yang mendukung bullish dan bearish dolar itu dalam minggu depan. Oke, sekarang kita kembali ke chat, yang khususnya kita ke gold dan di mana menyikapi apa yang akan kita khususnya Pak D lakukan saat akan ada NFP. Oke ya. Ada NFP dikarenakan apa ya karena NFP ya untuk minggu depan itu memang beda NFP pada kuartal keempat dan NFP setelah ada eh, keputusan suku bunga. Oke ini dari dailynya kawan-kawan ya. Sebenarnya kalau secara teknikal itu sederhana saja. Oke, sekarang kita mulai akan pantau, jadi Pak D akan pantau eh, di sini kita global saja, tetap kita amati level-level technical break. Semua itu tetap technical break, di mana kecenderungannya setelah terjadinya technical break konsolidasi, dan di sini ada technical break konsolidasi. Dan kita kita perlu menakar itu korektifnya dan juga memproyeksikan kenaikannya pasca dia technical break. Hal pertama yang kita kunci adalah level-level brokennya. Di mana ini di sekitaran ini yang IDC kebetulan ini terjadinya broken itu di saat memang ada berita besar. Di level 2634,88 kita bulatkan 35 saja 2635 atasnya bawahnya itu 261398 atau 2614 dan di sini kenapa kita amati level itu karena memang itu adalah level terjadinya awal sebuah momentum dan menciptakan ATH ini dan menciptakan ATA dan di situ kita tetap prepare mengawasi level ini dan level bawahnya. Jadi untuk level koreksinya karena mengacu dari momen bullishnya masih tapi penurunannya terbatas. Bisa turun tapi terbatas. Dan itu. Jadi nanti dan itu akan eh, tervalidasi di saat ini dibuka kawan-kawan. Jadi saat level ini dibuka, jadi ini sudah menandakan kalau penurunannya sudah tidak terbatas dan ini potensi akan adanya sebuah reversal dari goal itu sendiri. Oke, maka
kita masih fokus di situ saja dulu. Nanti kita lebih ke TF kecil saja dan ke cat yang mengupdate atau menyempurnakan cat minggu minggu kemarin saja tanggal 27 terakhir di saat Pak D membuat podcast di channel Telegram. Oke, yang jelas goal kalau naik target ke sini ke momentum 3 daily di mana di situ sekitar 2.700 baik dari data OI ya baik dari segi penarikan ekstensinya di sini dan ini adalah merupakan level invalidasi. Jadi kita pantau dulu di saat level ini belum diberikan level 2613 bila mana goal masih diberikan momen momentum dia akan mengejar level 2.700. Oke, kita langsung ke TF kecil saja, ke TF H1 saja untuk intraday. Dan ini ingat kawan-kawan intraday dalam skala 1 minggu ya. Jadi kita harus bijaksana. Ini H2 saja ya. Yang penting semua terangkum dan tidak terlalu beda jauh. Eh, Ya ini yang entry-nya Pak D, yang entry-nya Pak D kemarin. Di seperti yang saya jelaskan di depan, saya juga masih menunggu bel limit di level bawah. Untuk bahkan nanti juga akan prepare di sini di saat NFP bicara apa saat buy data. Oke, kita ke level ini ke TFA 2 dan untuk menentukan sikapnya Pak D untuk minggu depan. Oke, dalam periode tanggal 30 September sampai tanggal 4 Oktober. Oke, kawan-kawan ya. Di sini levelnya tetap, level sentimennya juga masih, hanya saja ada penambahan-penambahan. Saya akan memonitor ini ya, tadi yang saya sampaikan. Ini, di situ ada level 2660. Yes, sini. Dan ini sebenarnya kemarin saya memang biasa tidak melihat cat kawan-kawan. Ini sudah kayak close di sini saya 175 pip. Oke. Eh, satu, saya akan melihat melihat harga harus konsisten di atas level 55. Jadi level ini ya 2655. Yang kemarin kita ngomong di support satu daily yang jelas pivotnya minggu depan sudah berubah. Kalau level sentimennya tetap selama belum update. Saya tetap eh, harga itu ingin saya sebagai buyer tetap konsisten di atas 2655 dan di saat 60 ini dibungken saya akan targetkan di 65. Jadi nggak sampai di atas kawan-kawan di 65 saja. Oke, di sini 65. Oke, yang ini mungkin tak hapus ya. Ini tak hapus dulu. Ini saya akan jadikan target di situ 2665. Sip, itu. Saya akan target buyer itu cukup di sini saja dengan catatan harga itu bukan 60 dan kembalikannya karena kita sudah membaca data-data ekonomi dan sentimen minggu depannya. Jadi di saat nanti data harga itu close di bawah 50, saya akan keluar. Oke, saya akan keluar atau mungkin saya akan set BIP plus berapa pip itu di atas spread lah supaya kita aman. Oke, itu dan lanjut. Eh, saya tetap memikirkan label ini kawan-kawan ya. Ini ingat ya kawan-kawan, ini bukan kita akan bertindak kayak dan saya di situ. Ini ya. Oke, kita kita look di situ 80.
di mana 2680 adalah resisten terakhir atau tahanan terakhir dalam periode ini, dalam periode ATH kemarin, dan di situ likuiditas masih bertengger di 2670 sampai 75, di mana di mana ini merupakan level sentimen pay data dan secara price action kita mempunyai supply, dua supply ini, dan ini mungkin tak hapus ya, ini tak hapus atau tak hilangkan dari jam saja. Oke. Nah, di situ maka saya akan memastikan sebuah konfirmasi di dua level ini untuk melakukan sell. Itu ya. Jadi saya akan memastikan ini mungkin akan saya ganti. Saya full konfirmasi di sini ya. Saya full konfirmasi di sini dengan TP mana? TP tetap maksimal di 2550 atau diamond ini. Diamond ini saja. Karena di saat 50 di broken kita bisa sell lagi atau bisa hold di support bawahnya di mana di level 40 atau 45. Ini sudah sangat luar biasa. Bahkan cepat kalau gue. Itu jadi saya update dan ini tidak saya hilangkan karena memang masih relevan dan sini level buy terakhir, level buy terakhir ya kalau kita ngomong dari level sentimen 710 sampai 75. Di sini saya pastikan harga itu bukan di bawah 70 kalau kita ngomong konfirmasi, dan saya akan melakukan sell dengan target di ini sama ya, sama seperti karakter yang kirinya tadi situ. Dan ingat di saat kita akan melakukan sell di sini, SL itu kalau sell di supply ya, sell di supply di sini biasanya yang repot pakai sell limit dan sebagainya, tidak tidak apa itu bisa melihat cat saben waktu. Ini asalnya harus di atas 80 kawan. Harus di atas 80, kalau yang di bawah ini harus di atas 75. Jadi di 76,5 dan lain sebagainya. Dan di saat supply di atas ini, kita pasang sell limit di atas ini, asalnya harus di atas 80. Kenapa itu Pak D? Ya dikarenakan ini adalah level-level support resisten periode setelah ATH kawan-kawan. Jadi ini masih berlaku. Di saat 80 ini di broken, kita akan ambil B di supply tersebut dan atau di level sentimen 70-75 kita cari PA-nya. Oke ya, di situ ya. Nanti kan terbentuk base yang itu. Setelah break, retrace atau akumulasi, lanjut kan gitu. Kita tunggu di ruang-ruang akumulasinya itu dengan targetnya jelas 270, maksimalnya di 2715. Tuh, untuk minggu depan. Oke, di situ. Dan ini kawan-kawan, jadi nanti potensi NFP itu bisa di sini gitu ya. Dan bisa di level bawah. Jadi level bawah ini kawan-kawan. Bisa di level bawah ini, bahkan bisa di level tengah-tengah itu. Oke, itu kira-kira dari Pak D. Jadi panah-panah yang bawah ini masih berlaku dan buy data juga karena memang masih belum rilis. Di saat data mengatakan positif dolar, oh berarti kita ambil sell, switching di sini, dan tetap ini akan menjadi level B paling bawah menurut Pak D. Dikarenakan seperti tadi secara sentimen masih bullish, walaupun ada penurunan juga terbatas seperti dolar, walaupun masih bearish, kenaikannya juga terbatas. Saya akan mengamati level apa IDC bawah ini sebagai level invalidasi. Saya baru akan mikir sell saat level ini di broken. Saya akan sell ke level technical break sebelumnya. Jadi itu karakternya gold. Memang level-level technical break itu potensi masih akan di retest harga. Oke.
Terima kasih atas supportnya selama ini dan dukung terus channelnya Pak D. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas dikarenakan Pak D juga belum sehat dan nanti bisa ditanyakan di grup channel Telegramnya Pak D di Teman Trading. Nanti saya usahakan kita follow up apa yang saudara-saudara tanyakan ada yang kurang jelas. Oke. Mohon maaf sebelumnya ada telatnya video minggu depan dan salam sejahtera, salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.